Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pada hari ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Ini berarti kita semua telah lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh lamanya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam terakhir bulan Ramadan, menangislah langit, menangislah bumi, dan menangislah para malaikat.
karena musibah menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang mendengar hal tersebut bertanya-tanya, musibah apa yang menimpa kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, musibah itu adalah perginya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan semua doa diijabah, semua sedekah diterima, semua kebaikan dilipat gandakan, dan segala siksa dihentikan. Sementara itu, belum tentu kita akan dipertemukan kembali oleh bulan suci Ramadan, yaitu di tahun berikutnya. Bahkan dikatakan celaka bila kita tidak dapat memanfaatkan hari-hari Ramadan dengan menimba pahala sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah hadis disebutkan, sekiranya umatku ini mengetahui apa-apa saja kebaikan di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar sepanjang tahun semuanya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Bagi para salafus saleh, setiap bulan Ramadan pergi, mereka selalu meneteskan air mata. Di lisan mereka terucap sebuah doa yang merupakan ungkapan kerinduan akan datangnya kembali bulan Ramadan. Maka tidak mengherankan bila pada malam-malam terakhir Ramadan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi penuh sesak dengan orang-orang yang beriktikaf. Di sela-sela iktikafnya, sering di antara mereka menangis terisak-isak karena Ramadan akan segera berlalu meninggalkan mereka. Berdasarkan hadis dan apa yang dilakukan para salafus saleh tersebut, bukan berarti melarang kaum muslimin untuk bergembira dengan datangnya Idul Fitri. Tetapi paling tidak di dalam hati kita terselip kerinduan dan doa agar bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, mengharapkan iman karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri yang dalam kamus bahasa Arab berarti al-yaum al-awwal alladzi yabda'u bihi al-iftar lis-shaimin, yaitu hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka. Tetapi juga secara konseptual bermakna kembali ke suci, seperti ketika kita baru terlahir di dunia. Makna secara konseptual tersebut, yakni kembali ke suci, secara budaya telah diterima umat Islam di Indonesia dari generasi ke generasi dengan merujuk maksud hadis di atas. Namun perlu difahami bahwa yang dimaksud dengan kembali ke suci dalam konteks ini adalah sebatas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
yaitu hablum minallah. Sedangkan kembali ke suci dari dosa-dosa kepada manusia tidak otomatis terjadi, karena hal ini menyangkut hablum minan nas. Semua persoalan yang terkait dengan sesama manusia harus diselesaikan sendiri antar sesama manusia. Oleh karena itu, kita akan benar-benar mencapai Idul Fitri dalam arti kembali ke suci, seperti ketika baru terlahir di dunia, apabila urusan dosa-dosa dengan sesama manusia bisa diselesaikan dengan berakhirnya Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kembalinya kita ke fitrah, kembalinya kita ke suci harus selalu diiringi dengan tauhid yang murni pula. Jangan sampai ada dalam diri kita kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika ajal hendak menjemput. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Beberapa bulan yang lalu mungkin kita pernah mendengar ada sebuah ritual berujung maut, berujung kematian di pantai Payangan, Kabupaten Jember. Tepatnya pada tanggal 13 Februari 2022, pemimpin sebuah padepokan membawa 24 orang menuju pantai Laut Selatan. Kegiatan ritual diawali dengan tabur bunga di laut. Kemudian mereka bergandengan tangan dan bersama-sama berendam di laut pada tengah malam. Mereka menganggap itu simbol menyucikan diri. Sayangnya, saat kegiatan ritual baru berlangsung 1 jam, pengikut kelompok padepokan tersebut dihantam oleh ombak yang sangat besar, hingga mereka terseret ke laut. Dari 24 orang tersebut, 11 orang meninggal dunia, terjepit di tebing dan mengambang di tepi laut. Sedangkan sisanya, meskipun selamat, mereka mendapat banyak luka-luka. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pentingnya menjaga tauhid hingga akhir hayat mutlak dilakukan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya, wa khaira amali khawatimah, dan jadikanlah sebaik-baik amalku pada akhir hayatku, wa khaira ayyami yauma alqaq, dan jadikanlah sebaik-baik hariku, yaitu pada hari aku bertemu dengan Engkau ya Allah. Hal tersebut dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka ia masuk surga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali pada kesucian. Lalu, bagaimanakah kita menyikapi hari-hari setelah kita kembali kepada kesucian? Setidaknya ada 2 jawaban. Yang pertama, hendaknya kita meneruskan kebaikan yang sudah dicapai selama bulan Ramadan. Dalam kaitan ini, Syekh Muhammad Ibni Umar Nawawi Al-Bantani mengingatkan 1 dari 10 amaliyah sunnah Ramadan dalam kitabnya berjudul Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, yakni dengan cara istiqamah. Istiqamah dalam menjalankan amaliyah Ramadan
dan melanjutkan amaliah tersebut di bulan-bulan yang lain. Jika kita bisa melanjutkan amaliah sunnah di bulan Ramadan, seperti menahan lisan, seperti menahan anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara-perkara yang haram, memperbanyak sedekah, memperbanyak i'tikaf, menghatamkan Al-Quran dan sebagainya, maka itu berarti kita melakukan upaya peningkatan kualitas rohani kita. Peningkatan semacam itu sejalan dengan makna kata Syawal yang secara etimologis berasal dari kata syala yang berarti irtafa'a atau meningkat. Tentu saja mungkin kita tidak bisa persis melakukan sebagaimana yang kita lakukan pada bulan Ramadan, karena dengan berbagai alasan, berbagai kesibukan dan sebagainya. Tapi setidaknya ada ikhtiar kita untuk melestarikan ibadah-ibadah seperti itu. Misalnya dengan menjauhi maksiat, berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan sebagainya. Kedua, menjaga agar kita tidak mengalami kebangkrutan amal. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kebangkrutan amal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Bangkrut dari amal-amalnya. Maka para sahabat pun bingung dengan hal tersebut. Mereka menjawab, al-muflis fina man la dirhamalah wala mata'. Ya Rasulullah, kata bangkrut menurut kami yang kami fahami yaitu orang yang tidak memiliki dirham, uang, dan tidak memiliki harta benda. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamah, yang ketika hari kiamat nanti datang dengan pahala salatin bisolatin wasiyamin wazakatin. Ia datang dengan pahala salatnya, ia datang dengan pahala puasanya, ia datang dengan pahala zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hada, tetapi di sisi lain dia mencaci orang lain. Wa qadhafa hada, dan menuduh orang lain. Wa akala mala hada, dan memakan harta orang lain. Wa safaqa hada, wa safaqa dama hada, menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hada, dan memukul orang lain. Fayuti hada min hasanatih wa hada min hasanatih, maka pahala yang dia miliki, yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun, selama masa hidupnya, diberikan kepada orang lain yang pernah dilukai, diberikan kepada orang lain yang pernah dicaci, diberikan kepada orang lain yang pernah difitnah, diberikan kepada orang lain yang pernah dituduh. Fa'in faniyat hasanatuh, jika pahalanya sudah habis, tidak ada sama sekali, qabla ayyaqdama alaih, sebelum hutangnya lunas, uhida min khotoyahum faturihat alaih, maka dosa-dosa dari orang yang dia lukai diberikan kepada orang tersebut, dosa-dosa orang yang mereka tuduh diberikan kepada tersebut. Summa turiha finnar, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah, mudah-mudahan apa yang telah khatib sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi khatib pribadi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala
sehingga perbuatan buruk dapat kita hindari bersama. Dan akhirnya, semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita ditempatkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wahdul man khadadal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa an sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.